Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah ma ba'du. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan kami Al-Fakir, kemudian dengan pembacaan kitab Matnus Syarif karangannya Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah daripada beliau. Ala hadini wa ala mana wa salafuna salih bi jahannamil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin. Faslun kullu ma'in, setiap air nazala minas sama'i yang turun dari langit, aw nab'a minal ardi atau bersumber dari bumi, fahuwa tahirun maka semua itu suci. Mutahhirun dan mensucikan. Tidak hanya suci tapi juga mensucikan. Apa perbedaannya suci saja dengan mensucikan? Berbeda. Jadi tidak semua air itu bisa mensucikan sekalipun suci. Nanti akan kita bahas, mudah-mudahan bisa paham, dan yang sudah paham tambah barokah ilmunya. Wal ma'u ada dua kategori. Pertama kategori sedikit dan banyak. Yang pertama sedikit, yang kedua banyak. Apa fungsinya, kemudian apa perbedaannya, nanti di konsekuensi hukumnya. Jadi tentu berbeda. Maka air itu kalau besar atau banyak itu nanti hukumnya ketika terkena najis, cipratan najis itu bagaimana, kalau sedikit bagaimana. Jadi ingat, kita itu belajar sesuai kitab Matnus Syarif Asy-Syafi'i, yang mana tentunya ketika kita membahas fikih maka akan banyak furu'iyah atau perbedaan atau khilafnya ulama. Namun kita saat ini konsentrasi pada satu kitab dan kita bermadhab Asy-Syafi'i dan mengikuti kitab Al-Matnus Syarif. Fal qalinu ma'un dunal kullataini, sedangkan air sedikit itu adalah air yang kurang dari dua kolah. Wa huwa yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataqayyab. Lah ini konsekuensinya. Air sedikit itu adalah air yang kurang dari dua kolah, yatanajjasu yang mana bisa najis, menjadi najis, biwuqu'in najasah sebab kejatuhan najis. Air yang sedikit adalah air yang tidak nyampe dua kolah. Kemudian ketika kejatuhan najis maka hukumnya langsung najis. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah. Maka ketika ada air ini ya, ada air ditimba, didalwun, kemudian air itu kurang daripada dua kolah. Ada air di WC. Biasanya di WC itu tempat air, wadah airnya itu kecil, tidak nyampe dua kolah. Ketika kejatuhan najis, maka hukumnya najis air tersebut sekalipun tidak berubah. Jadi konsekuensinya hukum di situ. Kalau besar bagaimana? Kalau banyak bagaimana? Ketika kejatuhan najis. Nah, ini berbeda. Jadi kita pahami dulu. Ketika ada air kurang dari dua kolah,
kemudian kejatuhan najis, berubah tidak berubah warnanya yang ada di wadah itu, maka terkena hukum najis. Wa qadrul kullataini biwazni 500 ritlin baghdadiyin wa qadruhuma bil masahati dhira'un wa rubu'un bi dhira'il yadil mu'tadilati tulan wa ardon wa umqan. Sekarang 2 kolah itu berapa banyaknya? Nah, kita harus paham. Jadi kita pahami dulu bahwa semua air yang turun dari langit itu suci dan mensucikan. Air yang bersumber dari bumi semua itu suci dan mensucikan. Dan air tersebut dibagi 2. Setelah kita pahami bahwa air itu turun dari langit dan bersumber dari bumi, ini ada 2 macam nanti. Ketika ditaruh di suatu wadah, ketika air itu berada di satu wadah, ada di suatu tempat, entah di jeding, entah di timba, atau dimanapun, entah di kolam renang misalkan. Lah kemudian pertanyaannya, kemudian air 2 kolah itu seperti apa? Ya, jadi yang pertama, air itu ada 2, dibagi 2, ada air sedikit, ada air banyak. Kemudian yang sedikit itu berapa? Yang banyak itu berapa? Maka fal qalilu tadi wa qadrul kullataini kita pahami dulu, kalau air sedikit kurang dari 2 kolah, air banyak berarti air yang lebih dari 2 kolah. Sekarang 2 kolah itu berapa? 2 kolah itu 500 ritlin, yaitu 500 ritel. Ini diambil dari ukuran Baghdad. Kemudian kalau perkiraan selain 500 ritlin, dhira'un wa rubu'un bi dhira'il jadi. Jadi ukuran 2 kolah itu ditimbang 500 ritel, bila diukur dengan jarak, maka 1/4 dhira' dengan dhira' tangan yang standar. Jadi ada timbangannya. Jadi air itu ada ditimbang. Kalau ditimbang itu maka beratnya di sini 500 ritel. Kalau diukur jarak panjang kali lebar itu 1/4 dhira'. Begitu. Kalau 1/4 dhira' ini kira-kira berapa? Ya. Jadi di sini menurut Imam An-Nawawi perkiraan 55,9 cm persegi kubus. Jadi kalau kita ukur menurut Imam An-Nawawi 2 kolah itu berarti 55 cm, 55,9 cm. Anggaplah 60 cm persegi kubus. Jadi kalau ada wadah ini besarnya 60 cm persegi, maka bisa dikatakan nyampe 1 kolah, 2 kolah. Nah, ketika 2 kolah hukumnya berbeda dengan tadi. Oke, jadi harus paham dulu 2 kolah itu berapa. Jadi menurut Imam An-Nawawi, anggap kita qadru saja, kita perkirakan saja 60 cm persegi. Jadi kita kalau mau membuat tempat air, entah itu di kamar mandi atau di WC, maka alangkah baiknya harus lebih dari itu, atau pas katanya, atau lebih dari 60 cm persegi. Kemudian kalau mayoritas ulama itu mengatakan 63,4 cm persegi. Sedangkan Imam Ar-Rafi'i itu
berpendapat bahwa dua kolah itu 60 cm persegi. Kalau Imam Nawawi tadi 55,9, kemudian jama'atun minal ulama atau mayoritas itu 63,4 cm persegi. Kalau menurut Imam Ar-Rafi'i 60 cm persegi. Kita bisa mengikuti dari salah satunya. Jadi yang teringan itu menurut Imam An-Nawawi. Ketika air itu sudah lebih dari 2 kolah, maka hukumnya berbeda dengan yang kurang dari 2 kolah. Saya ulangi lagi, air yang kurang dari 2 kolah kejatuhan najis, sekalipun tidak berubah hukumnya najis. Berapa 2 kolah tersebut? 2 kolah adalah ukuran menurut Imam Nawawi 55 cm persegi. Menurut Al-Imam Ar-Rafi'i 60 cm persegi. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan 63,5 cm persegi. Jadi ini hukumnya najis. Ketika air itu sudah nyampe batas minimal, ketika air itu nyampe batas minimal 2 kolah, kemudian jatuhlah najis di tempat itu, maka tidak otomatis najis. Ketika tidak berubah airnya, maka hukumnya tetap suci. Saya contohkan, misalkan nih ada WC. Di WC itu ada wadah ya, timba, katakanlah timba, yang mana kalau diukur itu nyampe 2 kolah apa tidak? Kalau kita ukur ternyata dia itu 60 cm persegi, maka ketika kita cewek ini ya, ketika membersihkan, ketika istinja, kenapa kok kecipratan ke tempat atau wadah air tadi? Kita ngambil air, seret, ya kita bersihkan, kita istinja pakai air, kemudian airnya kecipratan ke tempat atau wadah tadi, maka dilihat airnya dilihat. Kalau airnya tidak berubah, hanya dengan cipratan tadi, maka tidak najis, tetap suci. Tapi masalahnya ketika wadah air tadi itu kurang dari 2 kolah, ya, kurang dari 2 kolah, kemudian kita ngambil, kena cipratan air istinja kita yang jelas najis dari bawah ke tempat air, maka hukum air tadi yang ada di wadah kurang 2 kolah ini hukumnya najis, walaupun tidak berubah warnanya. Nah, maka kita selaku mengikuti Imam Syafi'i, jadi lebih hati-hatinya kalau membuat wadah tempat air di kamar mandi dan dimanapun, diusahakan minimal ukurannya 60 cm persegi. Ya, syukur-syukur bisa lebih dari itu, katakanlah 100 meter persegi, ya, maka akan aman dari kejatuhan najis. Selagi tidak berubah, maka hukumnya tetap suci. Nah, kemudian bagaimana kalau ada di kamar mandi besar atau berada di kolam renang? Jadi ada di kolam renang, kemudian kolam renangnya itu ya begitu ya besar, ada yang kencing di situ. Ini hukumnya bagaimana? Ya, maka dilihat tadi berubah apa tidak. Kalau air itu ya dengan kencing kita tidak berubah, ini biasanya kencing semua ya. Kalau mandi, berenang di kolam yang tidak mengalir ya, yang tidak mengalir, maka dilihat berubah apa tidak.
Kalau dengan air kencing kita itu berubah, ya, berubah bau semua, warnanya berubah, baunya berubah, maka najis. Tapi kalau tidak berubah dan tidak berpengaruh, maka hukumnya tetap suci. Ya. Jadi gunanya air banyak dan sedikit itu di sini, di konsekuensi hukumnya. Jadi ini adalah ijtihadnya ulama. Jadi mazhabuna Imam Syafi'i ini berijtihad. Jadi kalau air sedikit dan banyak ini berbeda hukumnya. Jadi kita ini kan cuma ngambil saja ya, ngambil produk dari beliau. Kalau imam yang lain bagaimana? Wah, ini kalau bahas imam yang lain berbeda. Jadi kita konsen di satu kitab ini saja. Mudah-mudahan barokah nanti kalau kita sudah alim, sudah bisa paham setelah kitab Matnu Syarif ini, ya bisa belajar mazhab-mazhab yang lain.